Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan nilai eh, menggunakan aplikasi Eraport versi Excel untuk jenjang SMA. Mari kita coba. Kita buka aplikasinya. Oke, kita masukkan username-nya. Nah, di sini ada sistem paket, karena kalau di penilaian raport SMA itu atau panduan penilaian itu ada dua, yaitu ada sistem paket dan ada sistem SKS. Nah, yang kita pakai adalah menggunakan sistem paket. Kemudian kita pilih usernya. Nah, karena kita akan melakukan penilaian, maka di sini kita menggunakan guru mapel. Kecuali kalau kita untuk pengaturan untuk rapotnya, maka menggunakan user yang wali kelas. Kita coba dengan guru mapel, kemudian kita tahun pelajarannya, kemudian misalkan ini 2021, tinggal kita klik, kemudian kita pilih. Oke, ini tampilan depannya untuk guru mata pelajaran. Kita langsung saja kita cek, klik data guru mata pelajarannya. Kita mengajar di tingkat apa, kelas 10, 11, atau 12. Misalkan kita mengajar di tingkat 10, program studinya kita isi. Ini kita contohkan dengan MIPA. Mata pelajaran yang kita ampu, kita pelajaran apa saja. Kemudian kita pilih, misalkan saya contohkan dengan agama di sini. Kemudian KKM. Nah, KKM ini ada dua, KKM mata pelajaran atau KKM sekolah. Kita tentukan sesuai dengan kesepakatan, apa menggunakan KKM sekolah atau menggunakan KKM mata pelajaran. Ini saya contohkan, misalkan menggunakan KKM mata pelajaran misalkan 68. Kemudian nama gurunya, kemudian NIP atau NPTK-nya. Nah, di sini disediakan 10 kelas, jadi kita bisa membuat nilai dengan 10 kelas, dan kita tinggal buat aja nama kelasnya, kelas apa saja. Di sini kita tinggal masukkan. Kemudian di sini ada interval predikat. Interval predikat ini ya terbuat dari KKM yang kita tentukan tadi. Jadi kalau ini saya rubah misalkan jadi 50, maka ini pun akan mengikuti seperti ini. Oke, kita kembalikan ke awal lagi, 68. Kemudian data kompetensi dasar. Nah, kalau di Eraport si data KD ini udah langsung otomatis karena dia sinkron dengan Davodik ya. Karena ini menggunakan versi Excel, berarti kita harus memasukkannya secara manual. Nah, kalau di sininya masih kosong, kita bisa edit di dalam KD sini. Kemudian pelajaran apa yang kita akan ganti KD-nya atau KI KD-nya. Nah, ini saya contohkan PAI sudah ada ya. Ini saya contohkan 3 KD. Di bagian bawah untuk yang keterampilannya. Kalau ini sudah diinput, tinggal kita kembali. Atau kalau misalkan ada perubahan dari KD yang sudah ditentukan, kita bisa membuat ringkasannya jadi lebih diperpendek lagi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah tetap menggunakan yang KD ini, berarti ringkasan ini cukup dikosongkan. Nah, setelah ringkasan ini tidak diisi atau diisi, kita tentukan status. Nah, KD mana yang akan kita pakai? Misalkan kita menggunakan 3 KD atau semuanya, berarti di sini kita tinggal pilih aktifkan saja, supaya dalam penilaian berarti kita menggunakan 3 KD ini. Nah, setelah ditentukan, maka kemudian baru kita ke proses input nilai siswa. Nah, di sini masih kosong datanya. Kenapa masih kosong? Karena ya ini versi Excel, versi manual, tidak bisa sinkron dengan Dapodik. Maka kita harus mengisinya secara manual. Kita pilih dulu kelasnya yang kita pelajari. Misalkan kita yang pertama, saya contohkan dulu nih. Saya copy yang sudah ada, ini hanya contoh.
saya kopikan ya, kita pilih spesial seperti ini. Oke, nah ini KD yang kita tadi aktifkan. Jadi kalau tadi KD-nya ada banyak, pasti di sini juga akan semakin banyak, semakin panjang. Kemudian di sini teknik penilaiannya itu ada tulis atau lisan ataupun berupa tugas. Di sini kita bisa tentukan mau 1, mau 2, mau 3, mau 4. Ini dicontohkan dalam satu KD bisa 5 penilaian. Misalkan di sini saya contohkan aja, ini kita hapus ya, saya contohkan aja satu nilai aja. Ini saya hapus, misalkan TLS saya masukkannya ini saya ngarang aja ya, misalkan 89, 90, 75, 50. Nah kalau ini merah berarti ini itu nilainya di bawah KKM ya. Kemudian ini 178. Kemudian di KD 3.2 nya misalkan ini berupa lisan ya. Ini tes lisan seperti ini. Misalkan ini 90, 78, 98, 45. Sorry, jangan terlalu ini. Oke, di sini 80 lah. Oke, kemudian di KD 3 nya tugas. Nah, tugas misalkan saya samakan semuanya 80. Oke, kemudian nilai PAS-nya berapa? Misalkan nilai PAS-nya saya ngarang juga. Oke, terus PTS penilaian setengah semesternya. Oke, nah setelah ini beres, ini tidak perlu kita isi karena dia akan keluar secara otomatis setelah kita melakukan simpan nilai. Kita klik simpan nilainya. Oke, data sudah berhasil, maka ini pun sudah terisi dan sesuai dengan predikatnya. Nah, untuk kelas selanjutnya kita tinggal pilih lagi kelas selanjutnya dan masukkan kembali namanya, kemudian teknik penilaian, terus seperti itu sampai kita berapa kelas yang kita ajar gitu. Nah seperti ini ya. Setelah beres, ini baru input nilai pengetahuan. Kemudian kita input nilai yang keterampilannya. Cara inputnya kurang lebih sama dengan tadi yang pengetahuan. Kita tinggal tentukan pemilihannya. Bedanya cuma KD-nya saja, nomor KD-nya ya. Ini saya anggap aja sudah selesai. Kemudian kalau sudah selesai, seperti biasa simpan nilai kembali. Setelah penilaian beres, kemudian ke proses deskripsi siswa. Nah, kita pilih kelasnya. Misalkan tadi kelas MIPA 1, mata pelajarannya PAI, kemudian nilai semester keberapa? Misalkan tadi ke 1 ya. Oke. Nah, ini sudah ada deskripsinya seperti ini. Ya. Nah, kita bisa pilih deskripsinya di sini. Nah, ini kenapa tidak ada? Karena memang tadi tidak masuk ya di deskripsinya. Nah, ini kita masukkan deskripsinya atau bisa kita atur lagi, pengaturannya ada di sini. Ya, misalkan kita mau apalah diperpendek di sini ya. Kalau misalkan tidak ada ya, kita bisa langsung ke kirim nilai. Jadi setiap mata kelas ini bisa kita rubah. Kita klik kirim nilai. Kemudian kita pilih kelas, kemudian pelajarannya apa, semester berapa. Nah, kita bisa pilih. Ini nilai yang sudah ada ya, walaupun ini tidak komplit karena tadi memang saya cuma contohkannya hanya sebagian ya, yang bagian keterampilan hanya bagian atas saja. Atau kita coba aja ya di input keterampilan. Nah, ini sorry tadi ini saya samakan aja ya biar saya cepat. Oke, tadi sampai cuma 5 orang ya. Oke, ini saya contohkan aja lah. Oke, atau saya copy ini 78, 80, 90. Nah, oke. Nilai PS-nya juga saya samakan aja dulu. Oke, ini tadi namanya kosongkan. Oke, kita simpan nilainya. Oke, ya sudah masuk.
Setelah itu baru proses deskripsinya kita cek. Nah, sudah muncul ya, karena tadi tidak ada proses penilaiannya. Kita kirim nilai sekarang. Kita kirim, cari kelas, kemudian ini. Nah, setelah muncul kan nilai-nilainya sesuai dengan predikat, baru kita tinggal kirim nilai. Kita kirim. Nah, kita masukkan. Ini tadi kita misalkan nilai raport 10 MIPA 1. Tadi itu PAI ya, atau agama PAPB ya. Kalau udah tinggal klik OK. Kemudian OK, sudah. Terus sampai kelas selanjutnya terus yang kita yang kita bahan ajar ya, yang kita ajarkan. Nah, sampai di sini ya. Terus ini, nah filenya tadi tersimpan di mana? Filenya tersimpan sesuai dengan yang file kita tadi buka. Nah ini hasilnya. Ini yang akan diserahkan ke guru atau wali kelas. Jadi ini bisa untuk bahan import dari si wali kelas tersebut. Ya. Oke, begitu tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.